Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, boleh jadi kita sudah punya pengalaman yang banyak dalam bisnis, dalam pekerjaan, tetapi jangan lupa, iblis selalu mengintai kita. Tapi bukan supaya kita takut, tapi maksudnya supaya kita lebih lagi mencari Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang kami dengar sebentar, beri kami kekuatan supaya kami mengambil jalan yang benar ketika kami terancam, ketika kami takut. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 3 sampai 4 lebih baik. Ya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon bersama orang-orang Meunim datang untuk berperang melawan Yosafat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu pasukan yang besar datang dari sebelah laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ia mengumumkan puasa kepada seluruh Yehuda. Orang Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Amin. Sudah tahu pada waktu itu Yosafat sudah tua. Dia sudah berpengalaman berperang. Jadi dia sudah tahu kalkulasinya. Ini datang tadi pasukan dari 3 orang raja. Ya. Sudah bayangkan, biasa pada waktu itu orang mengandalkan pasukan berjalan kaki. Itu infanteri namanya. Karena apa? Waktu itu belum ada kapal laut, kapal perang di laut, dan juga belum ada pesawat terbang, pesawat tempur, dan juga belum ada belum ada tank kayak sekarang. Ya, jadi mengandalkan pasukan berjalan kaki. Oleh karena itu biasanya satu orang raja kalau pergi berperang membawa setidak-tidaknya 20.000 pasukan. Kalau itu 3 tadi, 3 kali 20 sama dengan 60.000 pasukan. Ya. Jadi karena itu berdasarkan kalkulasi dari Raja Yosafat bahwa mereka akan kalah. Jadi karena itu dia dikatakan setelah orang memberitahu dia, mungkin intelnya memberitahu dia, Yosafat menjadi takut lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Saudara dengar cerita yang lama sebelum ini dari Daud. Ketika mereka pulang ke Siklag, maka mereka lihat semua perkemahan mereka sudah hangus, dan semua anak, istri, anak, orang jompo pun sudah habis ditawan musuh. Tapi sudah lihat, mujizat Tuhan terjadi, bahwa tidak ada satupun yang dibunuh oleh musuh, sehingga Daud bisa mengambilnya semua kembali. Pesan paling penting di sini yaitu Daud dengan orang-orangnya, 600 orang pasukannya, itu sudah tidak bisa menangis lagi, sudah kering air matanya, sudah habis kekuatannya, karena mereka sudah kehilangan segala-galanya. Tetapi kata Alkitab apa? Inilah yang terpenting. Seperti Yosafat di sini. Maka Daud memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan. Inilah yang luar biasa dari Daud, dan sekarang turun kepada Yosafat yang juga keturunan Daud. Yosafat menjadi takut
Itu manusiawi. Seorang raja kan memikirkan, aduh, kalau seluruh masyarakat saya, warga saya habis mati, bagaimana? Tetapi kabar baiknya ialah lalu memutuskan untuk mencari Tuhan. Ini keputusan yang luar biasa, keputusan yang terbaik hendaklah engkau ambil, yaitu apa? Mencari Tuhan. Dalam krisis kesehatan, dalam krisis keuangan, dalam krisis dalam rumah tangga, dalam krisis di tempat pekerjaan saudara sekalian, saudara harus datang mencari Tuhan. Dan di sini katakan apa? Ini luar biasa. Nah, bukan cuma mencari Tuhan, tetapi apa? Ia mengumumkan puasa ke seluruh Yehuda. Oh, luar biasa. Dan kemudian dia didengar. Orang Yehuda berkumpul untuk minta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Jadi luar biasa. Ini menurut saya ini harus didengar oleh para hamba Tuhan juga. Mengapa? Jangan kita langsung gereja kurang uang, langsung kita cari dana kemana-mana. Mari kita mulai sekarang. Sakit, jangan mikirkan rumah sakit dulu. Jangan mikirkan dokter spesialis dulu. Kami di kota besar ya. Tapi berdoa dulu. Kemana saya, ke rumah sakit mana saya harus pergi, pada dokter spesialis mana saya harus berobat. Berdoa seperti itu. Jadi kalau sudah mengalami masalah keuangan juga sama. Tuhan, bisnis apakah yang paling bagus saya kerjakan? Apa saya buka warung makan atau saya buka warung jual pakaian? Tanya kepada Tuhan. Dan kalau sudah bertanya kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan memberikan petunjuk dan jalan keluar. Seperti Yosafat di sini, itu peperangannya akhirnya kemudian apa? Peperangan itu akhirnya dimenangkan oleh Yosafat. Jadi mari kita sekarang berseru kepada Tuhan seperti Yosafat dalam segala macam krisis yang kita alami. Pada Yesuslah ada jawaban terbaik. Pada Yesuslah ada jalan keluar yang terbaik, yang akan menolong kita untuk keluar dari krisis dan mengalami kemenangan dan terangkat tinggi-tinggi oleh tangan Tuhan Yesus yang berlobang paku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami dalam keadaan apapun, krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis dalam rumah tangga, krisis tempat pekerjaan, kami selalu datang mencari Tuhan dan mengandalkan doa dan puasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.